A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Muhammadin Allahumma nabiyil kitab wa sallallahu qala al-musannif wa syarh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba, makna kutiba adalah furida, diwajibkan di atas kamu sekalian as-siyam, akan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana barang telah diwajibkan akan ianya berpuasa alal ladzina min qablikum, di atas orang-orang min qablikum, daripada sebelum kamu sekalian, minal umam, daripada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, pastilah kamu itu orang yang bertakwa. Artinya orang yang takut akan bermaksiat. Pastilah kamu itu orang yang takut akan berbuat maksiat. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa, yuksirus syahwat, itu memecahkan ianya puasa akan syahwat. Syahwat yang allati hiya mabda'uha, dianya syahwat itu permulaannya maksiat. Dianya syahwat itu permulaannya maksiat. Jadi tak ulang bacut ayat dikit. Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan, membebankan bagi orang yang beriman, terutama di sini disebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah taala berkhitab di sini kepada orang yang beriman yang di Madinah, ahli Madinah. Walaupun secara khitab watan panggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan khitab Allah kepada orang-orang Madinah. Menyatakan oleh Allah ya ayyuhan nas, maka khitab Allah ketujukan kepada orang Mekah. Walaupun di sini ditujukan oleh Allah Taala kepada orang Madinah, kepada orang yang beriman di Madinah, lakinnal murad al umum, akan tetapi
maksud ayatnya adalah khitab kepada umum, iaitu seluruh orang-orang yang beriman dimanapun dia berada, apakah di Mekah, di Madinah dan di tempat-tempat yang lain. Bila Allah Ta'ala nahai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, wajib li Allah Ta'ala di atas kitanya babandung, iaitu untuk melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana li Allah Ta'ala kan wajib puasa kepada urang-urang sebelum kitanya, iaitu daripada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu, maka Allah Ta'ala juga kan wajib puasa untuk umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dan bahkan pasti dengan adanya puasa kita itu akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya hikmah disyariatkan puasa itulah untuk menjaga kita daripada melakukan maksiat. Bahkan karena dengan sebab tak puasa, puasanya dapat memecahkan syahwat kitanya, dapat melemahkan syahwat kitanya, yang mana syahwatnya merupakan permulaan daripada maksiat. Jadi makanya punya syahwat kitanya batika pecah, dalam artian kan important ini kena pegah. Biar bikin tu hana udip le pistol kenyan kena pegah. Jadi syahwat kitanya hana menggebu-gebu sehingga nafsu, hawa nafsu kitanya kakurung. Bahkan karena dalam keadaan puasa makanan kata tun. Karena faktor nafsu, hawa nafsu kitanya tinggi, syahwat kitanya tinggi karena pengaruh daripada faktor makanan. Maka di saat kitanya bunuh, kau terlakukan puasa, maka puasa itu dapat memecahkan syahwat, yang mana syahwat merupakan permulaan daripada maksiat. Sehingga kesimpulannya, di saat kitanya kata perbuat puasa, maka kitanya akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Dan kah? Makanya sebagaimana yang kali dah baca bab Kamis yang kaulikut, dalam nagplah ju qauluhu as-siyam, atanikan li Allah Ta'ala alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam. Pu makna siyam huwa lughatan al-imsak. Makna siyam secara umum, secara bahasa adalah imsak, menahan diri. Ini makna daripada siyam. Wa minhu inni nazartu lirrahmani sauman. Sebahagian daripadanya siam yang maknanya adalah imsak. Sesungguhnya aku nazarkan bagi Allah akan imsak. Pemenang akan imsak akan menahan diri daripada berbicara. Sumpah. Enggak oi berarti kan hana berkhabar ketundra daripada berkhabar. Kan? Wa istilahan, sedangkan makna daripada puasa pada istilah ulama fiqh, makna daripada puasa adalah al-imsak an syahwatai batni wal fardi yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Ini ta'arif yang sempurna. Yang dikatakan dengan puasa secara istilah ulama fiqh adalah puasa yang dengan puasa menahan diri pak tertindra an syahwatan, daripada dua syahwat. Dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat butun, syahwat perut. Berarti kita tengok hana makan minum, tertindra daripada syahwat tertindra daripada syahwat perut. Tertindra daripada syahwat perut kita tengok. Kemudian yang kedua wal farji, tertindra daripada syahwat kemaluan. Sente bawa tanya ada udip payah sabar. Kan? Payah sabar bawa tanya pakan karena sedang berpuasa. Dubna tertindra yauman, satu hari penuh. Yauman kamilan, satu hari yang sempurna. Pajan pun min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, biniyati taqarrub ilallah, dengan niat kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah makna daripada puasa secara secara istilah. Kemudian kepegah puasanya merupakan syariat terdahulu. Nabi-nabi yang awal memang akan syariatkan juga berpuasa. Umat-umat yang awal, maka taikun minal umam artinya wa anbiyaihim.
Para nabi mereka itu umat juga akan syariatkan puasa oleh Allah. Min adamin ila nabiyina, mulai pun daripada Nabi Adam hingga Nabi kita yang Muhammad kana syariat puasa. Lakin akan tetapi la kasomina, tidak sama seperti puasa kita hari ini. Ya. Bak Nabi Adam kena puasa sampai teruk kena berarti kena bak Nabi Muhammad. Maka puasa urung-urung yang awal, nabi-nabi yang awal, kaum-kaum yang awal hana sama lagi puasa kita yo. Pat hana sama min kulli jihad. Daripada tiap-tiap jihad nyo hana sama. Berarti kaifiah cara berpuasa berarti urung awal dengan urung raya hana sama. Maputa ciri yang sama. Ya, fatashbih fil fardiyah. Maka bermula penyerupaan fi fardiyah pada kewajiban. Jadi dalam ayat disebutkan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ya Allah adalah kan wajib puasa. Jadi yang bersama ini adalah bak kewajiban. Segala berarti Nabi Muhammad mulai pun daripada Nabi Adam juga kena kewajiban berpuasa. Jadi bak kewajiban mentang hinan yang sama. La kaifiyah, tidak pada kaifiat. Wasawab, dan tidak pada pahala. Kan kala? Jadi seandainya bak cara berpuasa dan bak pahala berpuasa nya beda. Hana sama nunggu. Ya, cara berpuasa munyo getanya puasa getanya orang lagi akan getak deh. Al-imsaku, menahan diri anis syahwatain, daripada dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, yauman kamilan, satu hari yang sempurna, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nyan puasa getanya Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad. Ya, benar. Nyan kaifiat hana sama, menyawai hana benar. Menyawai na yang surah si malam. Na yang lebih hebatnya. Ya, pokoknya beda-beda kaifiat cara berpuasa. Begitu juga pada pahala. Pada pahala juga berbeza kerja oleh Allah. Bahkan salah satu bagi kitanya kena kerja epai beabah urang yang melakukan puasa yang digantung oleh Allah Taala dengan kasturi, bewangi gantung oleh Allah. Maka menyabak nabi-nabi awal hana berupa ada yo. Hana menyabak abah ke beabah tu, menyabak ke bangak be, menyoking ke king. Tapi beabah katanya. Beabah katanya, bak syariat Nabi Muhammad, maka dalam keadaan berpuasa bau mulut kita itu akan diganti dengan bau kasturi. Ya, makanya termasuk bak pahala pun berbeza. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad, mengenai tentang masalah hukum, sikat iga kena ke berah? Hotel kazawal mataura hukum makruh pakan pai. Karena menghilangkan fadilah itu. Salah satu fadilahnya adalah yaitu kegantung dengan bau kasturi yang benar. Kan? Kau belum? Kak. Ya ingat aku. Ya. Kemudian begitu juga wataku pegah karena puasanya dapat memecahkan syahwat. Pakan 5 fil hadis karena barang yang tersebut dalam hadis, karena hadis. Tahu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu daripada kamu, barang siapa yang sudah mampu daripada kamu akan ba'ah, akan belanja, falyatajawaz, maka hendak menikah olehmu. Fa innahu, karena sesungguhnya nikah aghaddu lil basar, itu yang memejamkan bagi mata, wa ahfadhu lil farji, dan itu yang memelihara bagi kemaluan. Ya, jadi ini pegang oleh Rasulullah. Gehai kita yang pemuda, ya orang Tuhan cikana kan? Yang pemuda gehai oleh Allah Taala, ya ma'syara syabab, maknanya Allah dan Nabi hei. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Ya, seberang kasa daripada kata yang kena belanja untuk menikah, maka menikah baik puprah leh. Karena darah mudanya, darah matang segar kan? Perempuan leh hendak kali dalam kahwin.
Dan kemampuan pi metong sip, bek mengkawin wat dekat Tuhan lagi habayan tanya kalimah. Dalih anak 3 ngani. Kah. Bek sampai wat dalam kawin menan lahir anak berarti 3 ngani, bunuh 3 ngani. Makanya bagi kita yang memang karena kemampuan, karena belanja untuk menikah, sente pi kaudep, kan? Maka fal yatajawad ni menikah olehmu. Bahkan karena dengan menikahnya, sesungguhnya menikah itu dapat memejamkan bagi mata. Ngan gara-gara tak menikah, kan? Ngan gara-gara tak menikah, kita hanya tak lekan tepit mata, kena pegahkan le tepit mata. Walaupun secara logika nyocik hai sering depet mata kerana perumah tu kau kala lah kata hana le luar. Tetapi yang kena perai lah kanyan. Maksud daripada bunda dapat memejamkan mata, kita itu tidak lagi tertarik dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena kita sudah punya wanita sendiri, isteri sendiri. Jadi putar yang nak bak gop, bak urinong gop yang kala tu nak bak inang ra tinggal menanda dekat dengan tahu lekai je bak inang ra tu. Kaya kan? Mamunya seandainya hana menan kiban. Galam dam kawin. Hotel ada galam nanggak galak tu. Inang ra bergalam. Galam nak. Sulit katanya. Ban. Kan? Kau galam. Makanya hanya penting. Makanya kemudian wa afadul farji, memelihara bagi kemaluan. Yang untuk jaga kemaluan. Kemaluan kira-kira yang memang kau dep punya kena belanja yang kajit yang kawin. Sebab punya degedi musen tu tapi berdoh punya degedi. Kan punya degedi hana pemakaian. Kaya kan? Punya hana pemakaian nyo berbahaya. Benar. Yang kan? Wa man lam yastati' dan barang siapa yang tidak mampu ia akan belanja fa alaihi bisum. Oma tunggu. Nyo nunggu punyo hawa ko berawa ka. Sente jika udep cuma peng yang kalau menang untuk menikah karena urinong ko jajai laki jelmek umpama. Kayo kan? Nyan kiban ku. Nyan fa alaihi bisum. Nyan munyo hana mampu untuk menikah ile. Mengan sedekah jok ke kuaket untuk menikah hana mampu lam, maka puasa tundra aku dengan puasa pakan gue puasa fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa baginya orang yang tidak mampu itu wija. Pemana wija? Qati'ul syahwat, memotongkan bagi syahwat. Makna memotongkan syahwat kan perlu pegak impoten ke kibancit memotongkan bagi syahwat maksud melemahkan syahwat menyobarkan berarti surah semalam naudib mulaiga nya 3 kadang-kadang ada puasa pakan hana makanan karena pengaruh daripada makanan ni kenang sayuran kan kenang ungkuk-ungkuk kan pulang kenang ikan salmon. Kan? Jadi dalam halnya gaya puasaan ku. Kira-kira lagi kita yang kan memang karena keinginan secara syahwat, karena keinginan untuk menikah tapi kalau mampu maka puasa. Pun tujuan untuk mengurangi syahwat. Benar. Dan kaya kalau kama tangkatul bil khasi, sebagaimana memotongkan yang syahwat dengan sebab kasih. Kasih tunggu. Lagi contoh kameng tu. Hai kameng. Kau 3 atai semutut. Hai rupak murak tunggu. Kameng landuk tunggu. Kameng landuk. Nya ni kameng landuk. Berarti hai rupak murak droi. Hai rupak pajo nalung droi. Pakon. Gaduh lalek. Ngapu lalek. Lalek semutut inong. Datai inong semutut lagi. Sehingga budak kasih. Watai kasih. Katumbon ni pakon. Karena hana lalek siapa? Hana lalek semutut. Benar. Berarti bukan memotongkan syahwat. Tetapi seandainya punya kita karena keinginan untuk menikah. Maknanya kita secara syahwat karena tapi hana belanja untuk menikah. Apakah boleh terjeb ubat ataupun segala sesuatu yang dapat mematikan syahwatnya haji hukumnya haram. Menyopoh syahwat sampai mati sampai anak udep boleh haram hukumnya. Tapi dengan cara berpuasa dapat melemahkan syahwat. Ngenyan mentang haji agar terkendali bacut.
Kau kan? Maka pajong kongkon masin kau kan? Be berat hat lah. Yang kejaga makanan. Menyo seandainya haik tin syahwat. Nyan kan? Ka. Nyan kajilah. Kemudian ayyamam ma'dudat. Ya. Puasa olehmu akan beberapa hari. Puasa olehmu akan beberapa hari. Jadi ayyaman dinasabkan dengan siam. Jadi siamnya tertakdirkan sebagai fi'il amar. Jadi puasa olehmu akan beberapa hari. Ataupun dia terpegat kepada maf'ul daripada yasumu. Berpuasa oleh mereka itu akan beberapa hari. Makanya kepegat ini ayyaman dinasabkan dengan siam fi'il amar ataupun dengan yasumu muqaddaran yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Ya benar. Yang kaya. Ka. Puasa olehmu akan beberapa hari ma'dudat yang dihitungkan akan ianya hari qalail. Qalaila. Apa makna qalaila? Yang sedikit, artinya yang sedikit. Puasa olehmu akan beberapa hari yang berbilang-bilang, yang sedikit. Ya, akan beberapa hari yang sedikit. Artinya muwaqqitat bi'adadi ma'lum. Yang diwaktukan dengan bilangan-bilangan yang maklum. Wahya, dan bermula dianya bilangan yang maklum. Ramadan, itu bulan Ramadan. Kama sayati sebagaimana barang yang sagi datang ia barang. Ka. Jadi kemudian dipegang oleh Allah, diperintahkan berarti terhadap kita untuk ayyaman ma'dudat, berpuasa dalam beberapa hari. Tak beberapa hari yang sedikit. Hanala lagi puasa Allah beberapa hari yang sedikit guys. Tak beberapa hari yang sedikit. Muwaqqitat berada di maklum. Artinya yang diwaktukan dengan bilangan yang maklum toh. Itulah puasa Ramadan. Yang berkewajiban bagi dia puasa Ramadan tunggu. Pada ura. Moyo seandainya Ramadan 20 kurang ya 20 kurang. Moyo seandainya Ramadan 20 ura ya 20 ura hanala. Man dalam setahun pada ura tiga. Lerto 60 ura. Ya kan? Berarti 12 bulan. 13 bulan hana berpuasa, hanya sebulan yang kita berpuasa. Makanya kena ayyamam ma'dudat. Ya, puasa olehmu akan beberapa hari yang dihitungkan. Apa makna beberapa hari yang dihitungkan? Itulah maksudnya beberapa hari yang sedikit yang dia itu sudah ditentukan dengan bilangan yang maklum, itulah bulan Ramadan. Wa qallalahu nyan ukur putam tulis kita urun-urun. Tashilan mukallaf bukan muallaf kan? Dan mensedikitkan ianya Allah akannya puasa tashilan alal mukallafin, karena memudahkan di atas mukallaf. Karena memudahkan di atas mukallaf. Jadi nekun li Allah Taala ayyamam ma'dudat. Puasa olehmu akan beberapa hari yang berbilang-bilang. Hanala nuku. Sedikit guys. Makna ma'dudat adalah qalail, sedikit. Demapakan li Allah Taala gapo ni puasa karena untuk pemudah datang mukallaf yang kala. Jadi li Allah Taala matang sayang kepada kita. Pemana mukallaf? Orang yang bersifat dengan balik dan orang yang bersifat dengan balik dan berakal. Maka di ketikanya ya Allah Taala kepemudah. Ngapa kepemudah li Allah? Itulah dengan kepuajib puasa hanya kepuajib puasa li Allah. Hanya 1 bulan mentang, sedangkan 11 bulan nya oleh Allah Taala hana puajib puasa. Ya benar. Kan? Ka boleh? Ya. Jadi matang sayang cik kepada katanya oleh Allah. Apa mana sayang kepada katanya? Hana keberat katanya mukallaf oleh Allah. Katanya orang yang balik dah berakal hana tak keberat oleh Allah. Sebulan tak guys. Ya. Sebulan tak guys. Ya. Agar dah pebut.
Mamanya na urang 3 bulan tagai puasa puasa. Haid dah puput nyan berat dah tabak. Makanya 13 bulan untuk minta rezeki tunggu. 3 bulan untuk pajauh dalam bulan Ramadan. Baiklah bulan Ramadan ya kerja ya pok tumpah mudah singgah tanggup duduk tanya puasa. Maka memang mati kitanya. Kaya kan? Tak bekerja, maka bekerjalah 13 bulan untuk pajauh dalam sebulan, maka lebih. Baik dalam bulan puasa mentang cik kita pok tumpom. Sehingga kerja buat hotel roh sehingga hana mampu berpuasa. Puasa apa ya? Apa buka puasa habis sampai lagi kan. Karena hana berat oleh Allah. Ya, makanya kan ayyamam ma'dudat puasa olehmu akan beberapa hari yang berbilang-bilang, yang sedikit. Ya, benar. Dan kaya. Ka. Faman kana minkum, maka bermula siman yang ada ia nyaman minkum daripada kamu. Hina syuhudi, pada ketika menyaksikannya Ramadan, menyaksikannya puasa. Adapun pada ketika melakukannya puasa. Mana syuhud kanya berhadapan, adapun sedang melakukan juga bermakna. Maka bermula siman yang ada ia nyaman minkum daripada kamu ketika sedang melakukannya puasa. Maridan itu yang sakit. Itu yang sakit. Au ala safarin ataupun di atas perjalanan. Mana di atas perjalanan? Artinya musafiran ataupun dia nyaman itu orang yang melakukan perjalanan safral qasri, akan perjalanan yang pendek. Ya. Wa ajhadahu sum, dan bersungguh-sungguh akan nyaman oleh puasa fi halaini pada 2 keadaan. Fa aftara, kemudian membuka yang seseorang. Kemudian membuka yang seorang. Fa'iddatun. Ya, apa makna fa'iddatun? Fa'alaihi iddatu ma aftara. Niscaya maka berkewajiban di atasnya seseorang iddatu, itu menghitung ma'aftara, akan hari-hari yang telah membuka ia. Min ayyamin ukhar, daripada hari-hari yang lain. Yasumuha, yang berpuasa ia seorang akannya hari-hari yang lain. Badlahu, gantinya hari yang berbuka puasa. Gantinya hari yang berbuka puasa. Gantinya hari yang berbuka puasa. Yang kala. Jadi ini pegali Allah. Ini pegali Allah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berangkat daripada kata ketika sedang melakukan puasa sakit. Tengah tak buat puasa ka sakit katanya. Ataupun katanya melakukan perjalanan. Ya, dalam keadaan posisi sedang berpuasa melakukan perjalanan. Perjalanan pun tak buat perjalanan yang penuh je. Apalagi perjalanan yang panjang. Atau musafir kena 2, 6 musafir pendek, 6 musafir panjang, perjalanan yang jauh dan perjalanan dekat. Ini nak lakukan perjalanan, apakah perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Dan memang kita tak berpuasa. Tengok tengah berpuasa aku. Sedang berpuasa, kah sakit. Tengok tengah dalam perjalanan, kah berarti pun han sanggup boleh untuk lakukan puasa. Kan? Fa'aftara, muta buka tu. Di saat kita kah sanggup bunuh, kah tak buka. Maka Allah kata buka kiban hukum terhadap kita. Kan diperhali Allah fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yang kalian pukul ayat Al-Quran. Tingkat datang. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Putan diperhali Allah, maka hitung berarti ura-ura yang lain. Kenyang kepegah. Maka mu yang hana daripada usir, putar puturah. Ada puturah. Maka dianya seseorang itu menghitung daripada hari-hari yang lain. Nya ada bermakna. Padahal maksudnya buta. Maka kewajiban datu orang yang kabuka bunuh dalam karena sakit dan karena dalam perjalanan itulah untuk menghitung ura-ura yang kada buka puasa, iaitu untuk dipuasa bak ura-ura yang lain sebagai ganto. Itulah bak ura yang buka Ramadan sebagai pengganti. Lang bulan Ramadan umpama, naijak berarti lakukan perjalanan sehingga buat tengah jalan umpama. Karena dilewati selawah, tuk lang selawah, karena putar-putar, karena naik jalan tol, memumang tu. Mereka memumang memutar tu. Kau kan? Ya, tinggal kapaya buka puasa, kapaya jai segala macam lah. Kau ada buka puasa, maka hitung pada urah ada buka puasa.
Lu dah hitung ada berapa dah kira-kira macam dah tulis kan. Ganta berarti bahasa lain boleh puasa. Nyan makna fa'idatun min ayyamin ukhar. Maka nya hana ada tafsir itu putra anggu. Hana. Makanya biar Abu Sa'ra ya baca terjemahan depu. Makanya waktu tafsir makna fa'idatun fa'alaihi iddatu ma'aftara. Ada ikun min ayyamin ukhar yasumuha badlahu. Yang berpuasa yang seorang akannya hari badlahu akan gantinya hari yang berbuka. Ya benar. Kan? Kau belum? Maka menanku terhadap orang yang melakukan perjalanan yubahu lahul fitru. Dibolehkan untuk berbuka. Jadi yang jak musafir dibolehkan untuk berbuka. Bahkan kena wa illam yajtahid bisum sekalipun hana bersungguh-sungguh akannya dengan berpuasa. Malaji pu hana dari di puasa lewat kai dia berbuka hana. Memang kai lakukan perjalanan kan buka aju. Alhamdulillah. Ya benar. Yang kaya. Walaupun benar lakin asum afdalul lahu fi hadhil halah. Akan tapi puasa lebih baik bab ini keadaan. Berarti yang lebih baik nuku ada dalam keadaan musafir punya dah tunda puasa untuk ambil dah buka. Walaupun dibolehkan untuk buka. Walaupun dibolehkan untuk buka tetapi tak puasa untuk lebih baik. Tak puasa lebih baik. Yang ka ehnan ada pertanyaan? Wa 'alal ladzi dan sabit di atas alladzi la yutiqunahu yang tidak mampu mereka itu akannya berpuasa pakan likibren karena katuha dadat. Kibrennya tua renta karena katuha. Au mardain ataupun karena sakit pun la yurja baruhu yang tidak diharapkan akan kesembuhannya sakit. Fidyatun itu fidyah. Itu fidyah. Dianya fidyah ta'amu miskin itu memberi makanan orang yang miskin. Itu memberi makanan seorang miskin. Artinya qadra ma ya'kuluhu. Artinya memberi makan orang miskin akan kadar barang, akan ukuran barang yang makan ianya orang miskin akannya barang fi yaumihi pada harinya orang miskin. Wawa dan bermula dianya kadar muddun itu satu mud min ghalibil qut daripada kebiasaan makanan pokok balad di kulli yaumen bagi tiap-tiap hari. Di kulli yaumen bagi tiap-tiap hari. Begali Allah seberangkasa urang yang urangnya hana mampu untuk melakukan puasa. Pakan karena katuha agaknya. Sehingga hana mampu melakukan puasa pakan karena katuha. Maka bakwatenya nyan bayu fidyah. Makanya urung tuha berarti. Nek getanyo kakek getanyo hana mampu puasa katuha kan. Maka bayu fidyah ku. Bayu fidyah sebagai ganta puasa. Dukna bayu fidyah. Tajuk fidyah itulah dok makanan kepada sidra urung miskin. Ukuran barang yang kepajuh legayan bah kebiasaan. Berarti lan surah kan dukna kepajuh. Ya, kedukna tajuk. Dukna bang ukuran ji. Itulah satu mud daripada makanan pokok titik ura. Titik ura. Maka seandainya berarti bunuh na ura na berarti man sibulin judakun karena katuha datat. Man sibulin ni gaknya berarti bunuh. Hanjut ke berpuasa kaku payah bayi leplo bahmud. Jok makanan kurang miskin. Leplo bahmud. Nampak? Karena dalam surah satu mud kepegah likulli yaumen. Satu mud daripada kebiasaan makanan pokok balad bagi tiap-tiap hari. Kiban? Apa? Munya? Orang yang Tuhan akan sincit. Maka orang Tuhan akan sin so dan guna nafkah. Orang yang wajib jauh anak. Munya kasin mandu ke hanang ngejok. Mukra dengan kepajo kampung ni jauh.
Kakak lagi kan? Nampu tadi. Kami nampu juga kan? Pernah paksa tak malah agama. Kahana mampu. Agana. Jangan kena pegah. Ini bila memang mampu. Makanya mau jadi hana mampu kan? Nah yang tukang tanggung. Nah tukang tanggung. Sehingga yang wajib, yang tanggung nafkahnya yang wajib bayi. Menanti tunggu sakit, pun sakit yang memang hana harapan untuk pulih. Sakit kamu kuih landika dan pelah cik tenggelam mata tu. Kau kan? Nyan bayar fidyah aju. Baik you pasal itu. Untuk mati-mati dalam puasa. Apa puasa aja hendak puasa? Dah harapan untuk pulih. Kau kan? Sakit yang hana harapan untuk pulih. Makanya langsung je bayar fidyah. Berarti untuk surah satu mud kepada satu orang juk makanan mati kepada satu orang miskin. Titip surah benar satu mud. Menyebut contoh dalam contoh penyakit yang hana diharapkan sembuh. Lagi contoh kasbah kepegah. Penyakit kasbah. Apa kasbahnya? Penyakit kasbah. Penyakit kulit. Makna kasbah adalah kulit bulu. Penyakit kulit yang cuan-cuannya. Kemudian kubah wal judam. Bagian penyakit kulit lah yang duruh-duruh kulitnya nak. Cah. Wa fi qira'atin bi idafati fidyah. Dan sabit tersebut dalam satu qiraah itu dengan idafah fidyah. Dengan idafah fidyah. Ukuran satu mu padum. Punya sabar mau budak padum. Apa saja cari kalau begah berusaha. Padum satu mu. Namurto narto 70 gram yang salah. Makanya cok dia berarti 70 gram ju. Yang satu mut. Yang kadar satu mut. Kalau kau tak cari pak masalah bayi fidyah. Atuoi. Kan? Jadi munyo dalam sabau qiraah nyan fidyatun ke idafah ku. Fidyatun ke idafah berarti fidyatu ta'ami. Fidyatu ta'ami baca idafah. Kan? Idafah. Waya dan bermula dianya idafah itu bagi bayan, berarti idafah bayan. Fidyah, putar depan fidyahnya adalah memberi makanan seorang miskin. Yang punya baca fidyatu ta'ami miskin. Makanya punya tekudi dah baca Al-Quran, dah baca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Ana salah. Bahkan kanan nakirah. Tapi punya ini fidyatun ta'amu miskin. Makanya kepegai dalam punya fidyah dah baca dengan tanwin. Ta'amun ke khabar bagi mubtada yang dibuangkan, bayan bagi fidyah. Bermula fidyah, dianya fidyah itu memberi makan seorang miskin. Nyangka Nyan banku. Waqilala dan dikatakan orang la tidak, pun tidak. Hana payah bayar fidyah ni kalan. Munyakun pendapat ki ana bayar fidyah, munya urang berarti yang kan memang katuha tatat dan nak sakit gaknya yang hana harapan untuk pulih, nyana ana bayar fidyah. Gairu muqaddarah yang keadaan dikadarkan. Hana bayar fidyah kan. Kan? Yang pendapat ki tapi wakanu dan adalah mereka itu mukhayyarina, itu yang memilih oleh mereka itu fi sadril Islam, pada permulaan Islam, baina shaum wal fidyah, di antara berpuasa dan fidyah. Summa nusikha, kemudian dihapuskan akan ianya hukum bita'yini sum, dengan ta'yin
puasa, dengan ta'yin puasa. Dengan puga apa hukum? Biqauli, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka bermula siman yang menyaksikan ia nyaman daripada kamu akan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendak berpuasa ianya, ia nyaman akannya, maka hendak berpuasa ia nyaman akannya Ramadan. Kan? Kan kalau? Jadi kena pegang putar itu. Menyebab permulaan Islam awal-awal. Kan? Permulaan Islam tunggu mengenai tentang masalah tidak orang berpuasa dengan gebaya fidyah, nya hukumnya je pilih. Je pilih. Makanya pada permulaan Islam antara puasa dan bayar fidyah je pilih. Kemudian genasihkan hukum. Ngapa genasih? Dengan getahkan puasa, maka mesti puasa. Bila kahana mampu berpuasa baru gantong dengan lain. Ya, lagi contoh likut kerana Tuhan. Tapi menyabak awal Islam dia pilih je, dia tak puasa, dia tak bayar fidyah. Mestinya hana puasa dulu, nak bayar fidyah je. Nyan bawa Islam. Tapi hukum yang kagak hapus. Hana berlaku le hukum yang kagak hapus. Mampu hapus ya Allah dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Seberang kasar bergali Allah yang dikalian bulan Ramadan, makanya ru'yatul hilal ku. Nya juga dalil ru'yatul hilal. Seberang kasar berarti yang dikalian bulan Ramadan, maka hendak berpuasa. Berarti punya lagayan mesti berpuasa ku. Punya lagayan mesti berpuasa. Hanjut. Hanjut di abu fidyah mesti berpuasa ile. Di saat hana mampu berpuasa, barulah tu berarti gantung fidyah. Karena sakit yang hana diharapkan pulih. Karena Tuhan tetap baru berfidyah. Menyok seandainya hana benar puasa ile. Tetapi menyebab awal Islam dia pilih, oh malu hana puasa aku nak berfidyah. Dia tidak. Makanya orang kaya kadang hana puasa. Gebah fidyah ju. Yang benar. Tapi yang hukumnya kagak hapuskan hukumnya oleh Allah dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Seberang kasar berarti yang dikalian bulan Ramadan, kaitan bulan Ramadan, maka hendak dia itu berpuasa, mesti puasa. Nyangka Qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, illa hamil wal murdi', kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui. Iza aftarata, apabila membuka ianya orang yang hamil dan orang yang menyusui, khaufan alal walad, karena khawatir di atas anak, fa innaha baqiyah, niscaya maka bermula dianya fidyah, baqiyatun itu yang kekal, bila naskin dengan tanpa penghabisan hukum, fi haqqihima, pada hak keduanya orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya. Kan? Makanya mesti tak ingat aku, yang penting. Jadi punya orang yang hamil, orang yang sedang hamil, urina pun ragam hamil. Kau ragam. Punya orang yang sedang hamil dan orang yang tengah gebi susu anak ge, berarti orang inang yang menyusui, bila diganyan gebuka puasa, pakan gebuka puasa, karena khawatir ganyan kepada anak, ya ganyan membahayakan kepada membahayakan kepada anak, maka nyan tetap mentang kekal hukum bayar fidyah. Yang hana rasah, hana hapuskan hukum bayar fidyah. Maka bagi urinang yang lagi kan, maka ada dua kewajiban. Berarti wajib kata puasa yang ditinggalkan dan wajib bayar fidyah. Nampak makanya sidra uring inang gayan tengah hamil. Dalam keadaan berpuasa, gebuka ada puasa, pekan gebuka puasa, karena khawatir kepada janin dalam perut, membahayakan janin dalam perut, maka posisi urinang yang lagian memang boleh membuka puasa, akan tetapi puasanya wajib diqada dan wajib membayar fidyah untuk siura puasa satu mud makanan. Nampak? Begitu juga seorang wanita yang sedang menyusui, gayan khawatir ke punya ke puasa, hanya kejaian juga pada makanan, hana itu tu kepada anak. Malam je kajib belayah. Udah kabeh itu tu ke anak. Hana
Tinggal khawatir berarti bunuh kerana anak anai pada makanan dapur, bedah ke buka puasa kerana khawatir kepada anak hansip tu. Maka hukumnya apa? Boleh berbuka. Akan tetapi wajib untuk qada puasa yang kebukanya dan juga wajib membayar fidyah. Cuma menyoal seandainya tidak uri inang yang tengah hamil, gebuka puasa kerana khawatir ketubuh raga. Kerana yang tengah hamil butuh suplemen makanan sehingga menjadi tubuh gaya menjadi kuat. Jadi kan kerana khawatir bahaya kepada janin, bahaya ke raga. Maka bakwatanya gebuka puasa hukumnya boleh, akan tetapi hanya berkewajiban untuk qada mata. Apa yang bayar fidyah? Kampung? Menanti uri inang yang menyusui. Uri inang yang menyusui. Ya. Seandainya ikannya menyusui, kaya kan? Tetapi gebuka puasa kan gara-gara anak pula. Kan gara-gara membahayakan anak. Ya. Gebuka puasa gara-gara leganya memang khawatir ke? Khawatir ke raga. Tak khawatir ke raga. Khawatir jiganya akan mencelakai tubuh kerana bunuh anak ipip susu, hana cairan dalam tubuh takut sakit drop gaknya. Maka kekhawatiran kepada diri sendiri. Maka bakwatanya urang inang yang lagayan tunggu gaknya hanya berkewajiban untuk qada puasa yang tinggal, hana wajib fidyah. Nampak ya? Makanya nyo harus hati-hati baca tak salah. Kesimpulan dia benar. Tidak urang inang sedang menyusui ataupun sedang hamil. Urang inang menyusui ataupun sedang hamil, gebuka puasa kerana khawatir kepada anak. Ya bahaya anak. Ya bahaya anak. Maka menyuasana ya kepada bahaya anak, nya wajibnya dua. Gebuka puasa wajib dua. Wajib qada puasa yang kebukanya sehingga dia habis bulan Ramadan dan juga wajib bayar fidyah. Tiap surah pun yang hana puasa satu mud makanan. Berarti satu mud beras. Pada satu mud beras 700 gram. 700 gram beras wajib jauh kepada orang miskin. Tetapi gebuka puasa karena khawatir membahayakan kepada diri sendiri kan kepada anak. Maka hanya wajib qada mata, hanya wajib bayar fidyah. Kan satu lampau logika dia, dia punya khawatir kepada anak kan hana payah qada, hana bayar fidyah, hana menang. Karena yang diutamakan Allah adalah tubuh kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun kasih sayang ke dia pula, tengok hana dipikir kira tu. Bah mati ke dia, mati anak berhak ke mana dipikir. Tapi anak wala tulqu fi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi gue jaga nyawa yang kejut oleh Allah, gue pelihara baik bawah kadar ni. Berarti gue jaga. Maka di saat kalagian sehingga punya khawatir kira hanya wajib qada mentang, hanya wajib fidyah. Tapi punya khawatir ke orang lain, kerana bunuh, maka wajib qada dan wajib bayar fidyah. Nampak? Di dalamnya amma ala anfusihima faqat aw lil walid fa inna alaihima qada la ghair. Kan? Faman tatawwa, maka bermula siman yang melakukan tatawwu iaman, yang berbuat sunat iaman khairan akan kebaikan. Biziyadati dengan lebih. Kiban cara berbuat sunat gayan dengan lebih alal qadril mazkur, dengan lebih di atas ukuran yang telah disebutkan. Fil fidyah, pada fidyah. Fahuwa, niscaya maka bermula dia nyata tahu perbuatan sunnah tadi khairun, itu lebih baik bagi nyaman. Jadi likak kali pegah tunggu. Tidak orang yang hana mampu lagi puasa karena katuhan dan taat. Ataupun tidak orang yang diganyan karena sakit-sakit yang mana hana ada harapan untuk pulih. Maka bawatnya wajib bayi berarti titip ura yang tertinggal puasa bunuh satu mud, maka makanan yang tajuk kepada sidra urus miskin. Berarti satu mud makanan titip ura tajuk kepada urus miskin. Bedah kita lebih tajuk tunggu. Kan pas satu mud tajuk. Cara je tajuk. Ataupun tajuk tabampang yang deraga. Kan? Faman tatawwa khairan. Si berangkasa yang melakukan kebaikan yang lagi yang secara buat tatawak kalau peglah wajib, kalau lebih berarti di atas kadar juk fidyah pun kalau lebih daripada satu mud kejuk. 1 kilo kejuk kan, lo lah kejuk. Kan? Nyan maka urinyan ke pegah tatawak urinyan lebih gut. Lebih gut. Maka baik pas-pasat.
baik pas-pasan kita tajuk. Dalam hal kewajipan baik pas-pasan. Dalam segala apapun ya, bak jaket kan. Mesti wajib jaket, mesti contoh. 100 juta mesti kita nak penghasilan benar daripada jaket kedai kalau dapat sapat mandum bati bena bati modal dan laba mandum 100 juta umpama. Maka 100 juta kena jaket padum 2,5% padui dong. Berarti 100 juta pun bagi 10 padui dong. 10 juta kemudian kena seperput daripada 10 bagi put. Cok seperput sama dengan 2% tengah jumlah je padum 2 juta mor. 2 juta mor tu. Maka hanya baik upah-upah 2 juta mor tu cakap julah juta yang juta jaket. Pakon yang lebih baik untuk cok ikhtiar. Yang benar. Ya ban. Ka. Wa antasumu ya mubtada antasumu mubtada nyan an huruf ta'wi huruf mausul harfi ya. Mausuluna harfil khamsatu harufin ya anna wa in ya anna wa an wa kai wa ma fafid walau ya ka. Dan bermula puasa kamu khairul lakum itu lebih baik ianya puasa lakum bagi kamu minal iftar daripada berbuka dan fidyah in kuntum ta'lamun jika adalah kamu itu orang yang mengetahui annahu akan bahawa sesungguhnya puasa khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. Cuma aku yang lebih agak putar yang lebih agak puasaan aku yang lebih agak puasa lebih agak baik langsung buka kemudian bayar fidyah puasa aju yang lebih agak menyosaknya tak depu lagi puasa yang lebih agak. Karena puasa dalam tahun 3 bulan terai. Bedah kita yang bedah karena bacut nah halangan kan ada puasa. Kan ada puasa. Lagi contoh khawatir benda kepada anak tu. Tengok kan? Bedah kita ada puasa. Padahal puasa aju padahal anak jika tengok oleh Allah ada. Tengok kan? Munyo dalam hal lagi kan? Maka insya-Allah nyo kepegah mendapatkan pahala yang lebih baik. Intinya lebih baik kita ada puasa daripada berbuka dan bayar fidyah. Munyo seandainya tak tepu yang bahwasanya berpuasa itu lebih baik. Faf'aluhu tilkal ayyam, maka kerjakan olehmu akan demikian puasa pada demikian hari. Ya benar. Nyangka ya? Ya ingat. Nyot saja pegelah tak bohong. Wa 'alal ladina munyola ayat wa 'alal ladina yutiqunahu. Tapi wa tafsir kala yutiqunahu. Hanya pakai nah. Kan ko beradik beda. Yutiqu dan la yutiqu. Punya tak bermakna dan sabit di atas orang-orang yang mampu mereka itu akan puasa itu fidyah. Kong ko lucu. Makanya ditakdirkan la yutiqu pakan ya. Sadepu. Alasan. Berarti makna yutiqunahu la yutiqunahu. Nampakan? Tahu nada. Nya beta clear ayatnya apa yang tahu ke? Tepatnya dah. Hamu ayat tu wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tapi tadi la yutiqu. Mampu ngana mampu kan khalafah. Kaji dah. Wallahu a'lam bishawab.